Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah rahimakumullah, sebagaimana yang kita janjikan tadi malam, insyaallah kita akan mengadakan beberapa pertemuan, beberapa majelis memperkenalkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam dan pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari sosok yang cukup agung. Inna Ibrahim kana ummah. Nabi Ibrahim yang merupakan satu umat. Pagi ini kita akan memperkenalkan istri-istri dan putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Imam Ibnu Katsir, salah seorang ahli tafsir, salah seorang ahli hadis, yang juga salah seorang ulama di bidang tarikh, telah mengarang sebuah kitab yang terkenal, Al-Bidayah wan Nihayah. Beberapa ulama sering menasihatkan bagi kita yang ingin menghafal kitab sejarah, ya, silakan hafal kitab Al-Bidayah wan Nihayah, yang dalam sebagian cetakan dicetak 8 jilid, ya, dikarang oleh Imam Ibnu Katsir. Jadi Ibnu Katsir adalah seorang ahli tafsir, tafsirnya cukup terkenal. Samping itu beliau juga seorang ulama yang ahli di bidang hadis. Beliau mengarang beberapa kitab di bidang hadis. Dan beliau juga mewariskan untuk kita sebuah karya di bidang sejarah yang sangat terkenal, Al-Bidayah wan Nihayah. Silakan dibaca, silakan dihafal bagi yang ingin menguasai sejarah Islam, terutama sejak zaman Rasulullah sampai zaman Ibnu Katsir, ditambah nanti awal kejadian dan akhir kejadiannya, sesuai dengan judulnya Al-Bidayah wan Nihayah, permulaan dan akhir zaman. Dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, Nabi Ibrahim perkenalkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibnu Katsir menukil dari karangan As-Suhaili, Ta'rif wal A'lam, tentang keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Selama ini yang sering kita dengar, sering disampaikan dalam ceramah, istri Nabi Ibrahim itu adalah Hajar dan Sarah. Ya, Siti Hajar Al-Qibtiyah Al-Misriyah dari Mesir, yang merupakan ibu dari Ismail, ini paling terkenal. Kemudian Sarah, yang merupakan anak paman dari Ibrahim itu sendiri. Jadi orang Arab itu sukanya nikah satu suku, ya. Kalau dulu barangkali di daerah kita, khusus di Minangkabau, ya, kawin sasuku ini tidak jadi kebiasaan, ya. Jadi orang-orang Arab, di antara budaya mereka itu kawin atau nikah satu suku, dan suku mereka garis bapak, ya. Beda dengan daerah kita, suku itu dengan garis ibu, ya. Jadi Sarah itu adalah anak paman Nabi Ibrahim alaihissalam, dan disitulah lahir Nabi Ishak. Ini dua istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Sedangkan istri ketiga dari Nabi Ibrahim adalah Qantura bin Yaqtan Al-Kan'aniyah. Mungkin ini yang dalam beberapa tulisan, entah di mana sumbernya, dikatakan orang Indonesia itu berasal dari garis ini, dari keturunan Qantura bin Yaqtan Al-Kan'aniyah. Tapi kita tidak tahu, ya, dari mana sumbernya. Karena salah dalam di medsos ada beredar, ya. Tapi Allahu a'lam, tidak tahu kita. Dan dari Qantura, Nabi Ibrahim alaihissalam dikaruniai beberapa orang putra, yaitu Madian, Zamran, Siraj, kemudian Yaksan, Nasq, dan satu orang yang tidak diketahui namanya atau majhul. Jadi ini 6 orang putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Istri yang keempat dari Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Hajun bin Amin. Dan dalam sebagian kitab seperti Al-Kamil karangan Ibnu Asir. Ibnu Asir ini nama ulama, tapi ini 3 orang, ya. 3 orang bersaudara, kan Ibnu itu artinya anak. Ibnu Asir berarti anak Asir. Jadi Asir ini punya anak 3 orang,
Ketiga-tiganya ulama, ahli, terkenal di bidang yang berbeda. Ada Ibnu Athir, ahli sejarah. Ada Ibnu Asir, ahli tarikh. Ada pula Ibnu Asir, ahli bidang hadis barangkali. Tiga orang putranya ada ahli di bidang bahasa, bidang sejarah, bidang hadis. Ini bisa kita baca kembali nanti tentang biografi Ibnu Asir. Jadi Ibnu Asir mengatakan nama istri keempat dari Nabi Ibrahim itu adalah Hajun bin Ahir. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam dikaruniai beberapa orang keturunan. Kaisan, Sauraj, Umam, Lutan, dan Nafis. Jadi kalau kita jumlahkan semuanya, Ibrahim itu memiliki 13 orang anak. 1 dari Hajar, 1 dari Sarah, 6 dari Kantura, sudah 8 orang. Nah, ditambah 5 nanti dari istrinya Hajun bin Amin. Jamaah rahimakumullah. Jadi kalau dalam syariat kita, poligami dibolehkan juga 4 orang. Ternyata dalam sejarah juga diceritakan Sri Nabi Ibrahim itu ada 4 orang dan dikaruniai 13 orang anak. Dari sekian banyak anak Nabi Ibrahim alaihissalam, yang terkenal tentu yang menjadi Nabi dan Rasul yaitu Ismail dan Ishak. Semoga apa yang kita sampaikan ini yang jarang kita bahas, jarang kita diskusikan bermanfaat. Di dalam ceramah-ceramah kita nanti kita tidak membatasi Ibrahim hanya memiliki 2 orang putra dan memiliki 2 orang istri. Kita cukupkan sampai di sini. InsyaAllah kita lanjutkan di malam atau pada kesempatan lain membahas tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.